Bertemu lagi bersama saya, Pak Nur. Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan teman guru PJOK dimanapun berada. Masih tetap semangat dalam belajar P3K PJOK. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Langsung saja, ini ada beberapa kiriman soal dari beberapa teman. Nomor 1, perhatikan unsur-unsur berikut ini. Pertama, organisme. 2, jaringan. 3, organ. 4, sel. Dan 5, sistema. Urutan yang benar dalam struktur organisasi biologi manusia adalah, di sini adalah struktur organisasi biologi manusia itu yang terakhir adalah tubuh atau organisme. Yang pertama adalah sel. Kalau teman-teman Bapak Ibu guru semuanya melihat soal seperti ini, ketika blank, fokus saja pada optionnya ini. Rata-rata soal yang seperti ini, rata-rata dia banyak, terakhirnya adalah banyak yang sama, itu cenderung ke sana. Ataupun yang di depan ini juga biasanya banyak cenderung yang sama, itu yang rata-rata sering jawabannya benar. Biasanya gitu, biasanya. Dan kemungkinan besar hampir 90% rata-rata seperti itu setelah saya analisis. Dari sini kalau sudah ketemu yang di awal adalah sel, di terakhir adalah organisme atau tubuh, jawabannya antara A, C sama D, seperti itu. Habis sel ada jaringan, terus organ, terus sistema, itu ya. Jadi 42, mana 42, oh enggak ada. Ya sudah, ini ketemu 42. Ini 45, dia langsung ke 5, enggak mungkin kan. Jadi kalau ketika teman-teman blank menganalisis soalnya seperti itu aja. Ya, tidak usah langsung banyak menghafal nanti, karena agak repot ya menghafal semua seperti ini. Cuma cukup paham aja cara triknya menjawab soal. Jadi jawabannya adalah yang A, karena optionnya ini udah ketemu 42, sel, 4 habis sel, jaringan, seperti itu ya. Harusnya ini optionnya saya ganti ini 42 ke sini biar agak lebih bingung, tapi gak apalah. Masih berkaitan dengan hubungannya dengan anatomi dan kawan-kawan secara umum ya. Apabila jari kita terluka dan mengeluarkan darah, lama-kelamaan darah tersebut akan berhenti keluar dari jari kita yang terluka. Bagian darah yang berperan dalam hal tersebut adalah bagian darah ini juga hanya tambahan saja soal ini. Pembentukan luka yaitu adalah dia ke trombosit ya. Kenapa? Pembekuan darah atau keping darah. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi utama trombosit adalah mengumpulkan darah dan mencegah atau menghentikan ketika terluka mengalami pendarahan. Itu fungsi dari trombosit. Pada ginjal terdapat nefron. Nefron sangat berperan dalam melaksanakan fungsi ginjal. Glomerulus dan kapsula Bowman merupakan bagian nefron yang berfungsi untuk A. menyaring darah dan mengangkat filtrat, B. mereabsorpsi air ke dalam darah, C. menguraikan racun-racun yang berbahaya, D. mereabsorpsi ion dan nutrisi, E. membersihkan urin dan dieskresikan. Di glomerulus dan kapsula Bowman ini juga sedikit tambahan soal dari saya tentang ginjal. Tidak ada salahnya kita belajar tentang bagian-bagian ginjal, karena soal yang akan datang kita juga tidak tahu ruang lingkupnya nanti bagaimana. Tapi kita bisa melihat dari kisi-kisi dengan soal yang ada, kurang lebih akan seperti ini, bahwa kapsula Bowman dan nefron atau
atau glomerulus, maksudnya bagian dari nefron, itu berfungsi sebagai penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer. Ini ya, nanti saya coba tambahin soal di belakangnya tentang ginjal. Ini jawabannya adalah ya, menyaring darah dan menangkap filtrat. Ini ya, berarti yang A ya. Ini bagian-bagian ginjal. Oke. Nomor 4. Bagian-bagian ginjal dari luar ke dalam adalah, ini soal sederhana, cuman kalau berhubungan dengan hal ini pasti teman-teman agak susah karena hal anatomis. Kalau lihat soal seperti ini mudah menghafalnya. Kalau ginjal, kalau saya rumusnya adalah ikutin aja jalur abjad, maksudnya urutan abjad ya. Kalau saya ingatnya dulunya itu di pelvis itu yang terakhir di dalam ya, antara jawabannya antara B sama C. Ikutin aja abjadnya, abjad di atas ini, di depan nih. Nah, jadi korteks medula pelviska LMP ya. Ini korteksnya di sini, di agak di luar. Terus ini medulanya, terus ini pelvis. Itu ya. Oke, udah ada masalah, kita lanjut ke nomor 5. Salah satu fungsi teknologi sistem akresi adalah hemodialisis. Hemodialisis itu kalau bahasa mudahnya adalah cuci darah ya. Prinsip utama dari teknologi hemodialisis adalah, nah, karena sudah saya bocorin tadi, kalau bahwa hemodialisis adalah cuci darah. Melihat ini optionnya, saya yakin teman-teman bisa menjawab soalnya. Apakah A, terapi penggantian ginjal pasien? Tidak ya. B, penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut? Juga kurang tepat atau salah. C, proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Ini ya yang tepat ya, proses pembersihan darah. Oke, coba kita lihat yang D, tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipen atau orang lain. Ini juga tidak. E, terapi donor ginjal. Karena sudah saya bocorkan di awal, hemodialisis, kurang lebihnya adalah cuci darah, maka yang tepat adalah yang C, seperti ini ya. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan dari luar tubuh. Oke, cukup sekian saja dari saya, sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman lolos P3K semua menjadi ASN. Salam sehat dan bahagia dari saya, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.